Dalam catatan sejarah Indonesia, kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah membangkitkan semangat juang dan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pada sepanjang akhir tahun 1945, misalnya, terjadi berbagai peristiwa di berbagai daerah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sekaligus mengusir para penjajah. Salah satu peristiwa heroik di awal kemerdekaan yakni peristiwa pertempuran di Semarang atau yang lebih sering disebut dengan Pertempuran 5 Hari di Semarang. Peristiwa yang melibatkan sisa-sisa pasukan Jepang dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR dan para pejuang rakyat Semarang ini merupakan rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu dalam Perang Dunia Kedua. The Supreme Commander of the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. The biggest spectacle of all time. Agustus tahun 1945, setelah 2 kali diserang bom atom oleh pasukan sekutu, Jepang menyerah dan menyatakan kekalahannya dalam Perang Asia Timur Raya. Sebagai pihak yang kalah, Jepang mendapatkan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah bekas pendudukan mereka sembari menunggu kedatangan pasukan sekutu. Di Indonesia, kekalahan Jepang dimanfaatkan para tokoh pejuang kemerdekaan sebagai momentum untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Kemerdekaan yang telah dideklarasikan ini ternyata memiliki dampak yang cukup besar. Salah satunya pembentukan pemerintahan lokal yang terjadi di daerah-daerah. Di Semarang misalnya, Wongsonegoro ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan di Semarang untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang dalam segala bidang. Proklamasi telah dikumandangkan, ternyata masih cukup banyak prajurit Jepang yang belum bisa pulang ke negaranya. Selain itu, rakyat sipil dan para tawanan sekutu juga masih banyak yang berada di Indonesia. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tentara BKR dan para pejuang rakyat Semarang harus memiliki persenjataan untuk melawan dan mengusir sisa-sisa penjajah yang masih berada di Semarang. Gudang isu, gudang senjata. Saudara-saudara paham? Oleh karena itu, pada sepanjang bulan September hingga Oktober tahun 1945, para pasukan tentara BKR dan para pejuang Semarang mulai melucuti senjata-senjata pasukan Jepang, termasuk pasukan Kido Butai. Namun, saat para pejuang melakukan pergerakannya dalam melucuti senjata, pasukan Kido Butai menolak untuk memberikan senjata mereka dan hanya memberikan senjata-senjata yang sudah usang dan hampir tidak layak untuk digunakan. Hal ini membuat marah para pejuang dan tentara yang berada di Semarang. Selain melucuti senjata para tentara Jepang, BKR dan para pejuang rakyat Semarang juga mulai menangkap orang-orang Jepang yang berada di Semarang.
Ketika BKR dan para pejuang rakyat Semarang hendak memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring dan hendak dipindahkan ke Bulu, namun di tengah perjalanan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Mayor Kido. Kondisi inilah yang membuat para pejuang rakyat Semarang semakin marah. Sementara itu, Mayor Kido yang merupakan pimpinan dari pasukan Kido Butai merundingkan tentang pelucutan senjata dan para tawanan pejuang Indonesia kepada atasan Mayor Kido, Maijen Nakamura di Magelang. Namun, dalam hal ini, Maijen Nakamura belum bisa memutuskan. Akhirnya, Nakamura meminta pendapat dari pimpinan militer Jepang di Jakarta. Dengan berbagai perundingan, pada akhirnya pimpinan Jepang di Jakarta dengan tegas untuk tetap tidak memberikan senjata mereka kepada pihak Indonesia. Bahkan, Jepang boleh menggunakan kekuatan militernya untuk menghentikan perampasan senjata. Karena perintah dari atasan tentara Jepang di Jakarta ini, Mayor Kido mulai melakukan penyerangan terhadap para pejuang rakyat Semarang. Jepang pada tanggal 14 Oktober 1945 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, para pejuang rakyat Semarang diinstruksikan untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan rumah sakit Burusara. Saat melakukan penyegatan, mobil sedan dan senjata milik Kenpei Tai disita oleh para pejuang. Pada sore harinya, tentara Jepang yang masih tersisa dijebloskan ke penjara Bulu. 15 Oktober 1945 pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Setelah berbagai ketegangan yang terjadi antara militer Jepang dengan para pejuang rakyat Semarang membuat militer Jepang membulatkan tekadnya untuk menyerang Semarang. Pasukan Kido Butai yang dibantu dengan batalion Jepang lainnya termasuk rakyat sipil Jepang turut dipersenjatai untuk melakukan serangan. Dalam pertempuran, Jepang memulai menyerang Semarang dari dua arah. Dalam serangan dadakan yang dilakukan oleh Jepang, mereka berhasil menangkap Gubernur Wongsonegoro. Sementara itu, dari sebuah bukit rendah di belakang markas pasukan BKR, tiba-tiba pasukan Kido Butai menyerang dari dua arah menggunakan tembakan pelempar granat dan senapan mesin. Setelah melawan selama setengah jam, pasukan BKR kewalahan menghadapi serangan tentara Jepang dan kemudian pasukan BKR meninggalkan markas untuk menghindari kepungan tentara Jepang. Pasukan Jepang yang melakukan serangan secara mendadak dan cepat ini, dalam waktu 3 hari mereka berhasil menguasai sebagian besar wilayah Semarang. Banyak para pejuang yang gugur dan dihabisi oleh para pasukan Kido Butai. Bahkan pasukan PMI atau Palang Merah Indonesia juga tidak dapat bergerak leluasa untuk mengevakuasi mayat dan korban yang terluka. Melihat kota Semarang yang sebagian besar telah dikuasai oleh para tentara Jepang, bala bantuan banyak yang berdatangan untuk membantu melawan serangan Jepang, termasuk di area sekitar Semarang. Pasukan BKR juga berhasil mengadakan konsolidasi untuk mendapatkan bantuan dari wilayah Jawa Tengah lainnya. Dengan berbagai bantuan untuk pihak Indonesia, akhirnya pejuang Indonesia berhasil membuat keadaan berbalik dengan menyudutkan tentara Jepang. Akhirnya, pihak Indonesia terdiri dari para pejuang dari Semarang dibantu dengan para pejuang lain dari sekitar Jawa Tengah.
Di pihak Jepang, pasukan Kido Butai dibantu dengan pasukan Jepang lainnya termasuk warga sipil Jepang. Pertempuran antara kedua belah pihak ini terjadi di 4 titik di Semarang, yakni daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan di Simpang 5. Pertempuran yang berlangsung selama 3 hari ini memakan banyak korban jiwa, baik pihak Indonesia maupun pihak Jepang. Pertempuran yang terjadi dari tanggal 15 hingga tanggal 19 Oktober 1945 ini telah memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, di mana pihak Indonesia kurang lebih sekitar 2.000 pejuang dan militer Indonesia yang gugur dalam medan pertempuran. Sementara dari pihak Jepang kurang lebih sekitar 600 tentara dan tawanan yang tewas. Untuk mengenang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang karena perjuangan rakyat Semarang dalam upaya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, maka dibuatlah Tugu Muda di Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan tugu ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953. Merah.